Universitas Munawarman. Saya Ridwan dari UINSI. Oke, makasih ya udah datang untuk memberikan kesempatannya. Sebelumnya boleh saya tanya dulu kakaknya dari mana? Sebelumnya saya tuh dari Patani ataupun South of Thailand atau Thailand Selatan. Sekarang saya kuliah di Samarinda. Samarinda di Di kampus kampus UINSI Samarinda. Unsi. Iya. Patani ini berarti wilayah yang Melayu ya dominannya. Wilayahnya Melayu. Pantesan bisa bahasa Indonesia. Berarti Melayu emang di situ Iya, dominannya. Melayu. Hampir mirip aja sama daerah Indonesia. Ke Indonesia pertama kali kapan? Pertama kali saya ke sini sekitar tahun 22 bulan Oktober. 22 berarti udah hampir sekitar 4 tahun yang lalu ya? Sekitar 3 tahun berarti. 2 tahun lebih, hampir 3 tahun lah. 2 tahun. Oh, hampir mau 3 tahun. Iya. Di sini ngambilnya apa? Strata 1, sarjana, Oh, saya ambil undergraduate. sarjana aja di sini. Itu prodi juga kah? Enggak. Mau jelasin prodinya juga nggak apa-apa. Kalau saya ambil di sini yaitu ambil S1 di sini, sama juga sama kalian yaitu angkatan 22. Angkatan 22. Ya, saya kuliahnya itu di prodi pendidikan bahasa Inggris ataupun English Department. Oh, berarti ambilnya English. Iya. Berarti itu program khusus international student di UINSI. I think not khusus, tapi ya kami datang di sini kayak langsung daftar langsung seperti orang-orang Indonesia juga. Itu gak ada pertukaran sama di sana sama sekali. Berarti jalur biasa. Jalur biasa. Bukan program pertukaran dua negara. Iya. Oke. Sebagai orang Patani ya, berarti asing di kota Samarinda. Mungkin bisa langsung masuk ke pertanyaan pertama aja. Kakak tahu nggak sebenarnya sebelum itu tentang transnasional ini apa? Tahu ya? Iya. Nah, kalau udah tahu transnasional ini apa, kira-kira mengidentifikasikan diri ini sebagai masyarakat transnasional atau enggak, misalnya kayak merasa diri ini belum termasuk kategori masyarakat transnasional, masih masyarakat Thailand, atau bagaimana? Kalau sekarang udah alhamdulillah, kalau menurut saya ini sudah merasa kayak seperti orang transnasional ataupun bisa dikata juga sebagai warga lokal. Karena ya dari awal tuh sesuai tujuan ataupun sesuai target saya, memang pengen kuliah di luar negara, yaitu bisa termasuk dari transnasional tuh bentuk mahasiswa di Indonesia dan juga sebagai orang asing yang bisa adaptasi dan juga bisa menyertai sama-sama teman-teman yang berada di Indonesia juga. Nah, itu menarik kan, ide awalnya tuh emang udah pengen jadi student di abroad, luar negeri. Tapi yang memotivasi untuk bisa keluar negeri kenapa? Motivasi ya kalau memang dari saya tuh awal-awalnya pengen cari pengalaman aja. Ya, Pengalaman. tapi dengan karena kemarin pas selesai UAS di sana, kebetulan di sini sudah selesai pendaftarannya. Iya. Jadi otomatis kalau memang saya pengen kuliah di Jakarta, itu otomatis harus tunggu 1 tahun. Yaitu harus nganggur dulu 1 tahun. Jadi ya kebetulan ada di Kalimantan, itu di kampus UINSI ini kan masih buka daftarnya. Maka mau nggak mau saya itu tuh memilih di Kalimantan. Berarti kan emang waktunya pas ya saat itu. Waktunya pas. Oke. Yang kedua, pertanyaan kedua ya. Apakah kakaknya ini masih mempertahankan unsur budaya atau kebiasaan dari negara asal dari kebudayaan Melayu dari petani, itu masih dilakukan? Oke Kak, kalau di sini nih menurut saya nih memang ada 2 aspeknya. Kalau memang bertahan tuh seketika saya beradakan di posisi bersama teman-teman saya yang dari Thailand, dan juga satu ketika saya berada sama teman yang berada di bukan dari asal dari Thailand sama kami, yaitu orang Indonesia. Ya memang kalau kami lagi berada sama teman-teman yang dari Thailand, itu otomatis kami mempertahankan seperti budaya, bicara, makanan, ataupun adat-adat seperti pakaian segala macam, ya itu memang kami pertahankan. Tetapi kalau memang lagi bersama warga-warga Indonesia ataupun lagi bersama teman-teman, yaitu kami lebih ke menyesuaikan di sini. Tapi kalau di sini ada komunitas sesama Thailandnya? Memang ada sih Kak.
Memang ada, di sering kumpul Indonesia. juga berarti? Iya, sering kumpul juga. Memang ada kegiatan rutin juga sih. Kalau dari Kakaknya sendiri nih, kan udah pasti udah mau 3 tahun di Samarinda, udah lihat banyak kebudayaan, terus adat kebiasaan lokal. Kira-kira ada nggak yang mempengaruhi dari budaya dan kebiasaan lokal ini ke gaya serta sudut pandang kebiasaan Kakak sendiri selama sehari-hari? Baik, Kak. Kalau yang di sini, saya merasakan terkadang kita nggak sadar gitu nah, pengaruhnya secara nggak sadar. Seperti semenjak saya awal datang dulu, saya lebih tidak terbuka sama orang, sangat tertutup lah. Tapi sehingga sampai satu saat, saya juga memikir, kita sudah jauh-jauh kan ke luar negara, dan juga kita sudah merasa kayak ada pola pikir yang kita harus berubah dari yang tidak terbuka harus terbuka. Karena jikalau kita tidak terbuka ataupun tidak mau menerima pengaruhan dari luar, otomatis sama aja kita tinggal di tempat sendiri. Nah, kalau dari sini saya merasa banyak lah yang secara tidak sadar seperti gaya bicara terkait dengan unsur bahasa. Dari dulu saya tidak bisa ngomong bahasa Indonesia. Pas sekarang tuh ya itu bisa dikatakan pengaruh juga di aspek Iya. bahasa, aspek gaulan dan juga mmm, beberapa aspek yang saya harus menyesuaikan juga di situ, terkait dengan kehidupan lah ibaratnya. Berarti Nah, kalau contoh di situ bisa dibilangkan juga orang di sini sangat-sangat ramah. Kalau saya dulu sangat-sangat memenggangkan diri ataupun sangat tegang lah bagi orang yang tidak kenal. Tapi pas sekarang saya udah merasa kayak ataupun apabila ada orang yang pengen tahu tentang kita, tahu tentang apa, kami lebih terbuka, tidak membohongkan kepada mereka bahwa kami adalah warga lokal seperti asalnya. berarti pernah ada masa tertutup nggak? Eee, Kalau ditanya orang luar atau bukan, jawabnya orang lokal. iya, saya dulu awal-awal datang memang saya tertutup sehingga sampai anggaplah setahun setengah. Setelah itu terbuka. Ya, Berarti ada perubahan ada setelah perubahan. beberapa waktu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selama Kakak berada di Samarinda, pernah mengalami bentuk diskriminasi atau stereotip? Karena kan yang kita tahu pandangan masyarakat Indonesia terhadap Thailand kan ada beberapa dari logatnya, misalnya diskriminatif dari cara bicaranya, itu pernah Kakak alami nggak? Hmm, kalau secara tidak langsung, ya mungkin karena saya sama orang di sini ada beberapa budaya yang sangat berbeda gitu, ya mungkin dari situ yang kami bisa ngerasain kayak bentuk diskriminasi kan. Baik dalam biasanya kalau orang sini terlalu ramah bisa dikatakan, seperti kalau kita lagi bicara sama orang, itu kalau menurut orang sana, kalau kita nggak akrab ataupun nggak kenal, walaupun pertanyaan seperti umur berapa, sudah ada cewek belum, ataupun hal yang terkait pribadi kita, pasti tidak ditanyakan. Tapi Iya. pas di sini, walaupun kamu tidak kenal, pasti Ditanya. kamu ditanyain itu juga. Dan juga terkait dengan yang saya merasa sangat diskriminasi itu, yaitu lebih ke cara menyesuaikan diri saya. Seperti orang di sini ada terkait dengan cara bicara tuh saya menganggapkan terlalu kasar lah sebagian tuh. Tapi sebagian itu tidak juga. Kayak seperti sering ngomong kayak kata-kata Yang anjing, kotor apa gitu. segala macam tuh. Sehingga awal-awalnya tuh saya merasa kayak sangat-sangat jengkel lah. Ya, tapi pas ujung-ujungnya akhir-akhirnya udah lumayan terbuka sehingga basic-basic di sini sudah menghilangkan. Berarti ada culture shock-nya di awal-awal. Untuk bentuk-bentuk tadi kan ada diskriminasi ya. Iya. Kalau stereotip ini kan lebih ke pandangan masyarakat lokal terhadap orang Thailand tuh seperti apa sih? Iya. Ada nggak kira-kira bentuk stereotip yang mereka lakukan, misalnya orang Thailand tuh seperti ini, orang Thailand tuh seperti ini, yang menurut kakaknya ini nggak benar, sebenarnya orang Thailand tuh nggak begitu. Iya, Ada nggak kira-kira pandangan dari warga lokal di situ? yang pertama yang saya pengen ceritakan itu, maybe setiap kali saya bertemu sama, ini khususnya kepada anak-anak muda ya. Pas saya ke sana, pasti pertanyaan ini yang kayak pertanyaan yang bisa dikata prioritas bagi orang Indonesia ketika ketemu orang Thailand.
bagaimana pandangan kayak gay ataupun kayak Oh. LGBT itu Oh ya. berkembang gitu. Apakah semua orang di sana tuh seperti itu? Hmm. Tapi ya kalau di tempat saya ataupun yang saya sudah mengalami, hanya beberapa kelompok ataupun beberapa komunitas aja yang terkait dengan mempertahankan ataupun menunjukkan identitas seperti itu. Bahkan bagi warga-warga biasa ataupun sebagai orang yang kayak normal type itu kan, itu apabila menanya apakah kamu gay, itu merasa kayak sangat-sangat nyinggung bagi kami. Dan juga ada juga dari orang kayak warga di sini, biasanya dari mereka sering kalau ada apa-apa ataupun informasi terkait dengan hal luar negara, mereka menganggapkan kita tahu semua Karena dari luar. dari luar. Dan juga bahasa ini kalau dari saya alhamdulillah sudah bisa bahasa Inggris, tapi ada beberapa orang yang tidak bisa bahasa Inggris. Banyak yang ketika kita kunjung ke tempat lain, mereka membicarakan bahasa utama yaitu bahasa Inggris, bahasa Inggris dulu. Yang tadi ada bentuk diskriminasi dan stereotip. Right. Itu kira-kira cara kakak menanggapinya di awal-awal seperti apa? Diskriminasi tadi atau pertanyaan-pertanyaan yang menurut kakak nyeleneh untuk ditanyain ke kakaknya. Kalau saya tuh ya memang dari awal tuh saya lebih ke terbuka dulu. Karena kalau kita tertutup, lebih ke kita apa ya, ibaratnya egois lah kalau melihat daripada orang yang tidak tahu. Nah, dari di sini bentuk terbuka saya mau mengolehkan dulu pertanyaannya. Misal dia tanya ini, alasannya kenapa. Pas sudah tahu seperti itu, bahwa orang itu tidak benar-benar ataupun pertanyaannya itu tidak datang dalam bentuk mengolahkan kita, ya memang saya lebih ke penjelasan, memberikan penjelasan terhadap mereka bahwa konteks ini seperti ini, supaya ini sebagai ibaratnya kayak sebagai duta kecil lah yang memperluruskan terkait pandangan-pandangan yang terkait dengan oknum yang tidak jelas terhadap sana. Berarti meluruskan ya nilai-nilai yang salah tadi. Karena ya dari mereka juga tidak tahu kan. Tidak ada salah. Nah, kalau dari pertanyaan yang begitu kan tadi kakaknya udah bilang dari anak muda. Itu khusus di teman-teman lingkaran teman-teman aja atau umum? Atau bahkan ada dari perguruan tinggi misalnya tempat kakak kuliah, atau dari sosial media, dari mana aja kira-kira itu datang pertanyaan-pertanyaan nyeleneh seperti tadi? Iya. Kalau dari saya nih memang sering kayak travel ataupun sering kayak keliling gitu nah ke Indonesia kemana. Itu yang banyaknya itu memang dari anak muda. Tapi kalau secara umum tuh bukan hanya anak muda yang muncul pertanyaan begitu. Bahkan sampai ada juga orang-orang tua yang nonton kayak berita atau nonton spoiler apa kayak gitu, ya menganggapkan seperti itu juga. Tapi ya kalau lebih konteks yang lebih jelas tuh biasanya muncul dari anak muda, karena lebih pengaruh dari film Thailand, pengaruh dari sosial media lah, yang menganggap mereka tuh bisa mengubahkan mindset apabila memandangkan warga luar. Berarti di anak muda yang udah terpapar sama media-media dari luar ya. Kira-kira kakaknya tahu nggak kenapa ada bentuk diskriminatif atau stereotip yang muncul di masyarakat selain dari media? Tadi kan udah dijelasin media, mungkin ada emang kakak melihat sendiri bahwa ada orang Thailand yang memang seperti itu, atau mungkin dari emang mereka kurang terpapar berita-berita yang benar, lebih ke terpapar berita-berita yang lebih jatuhnya humoris, karena kan kalau kita lihat Thailand di Indonesia itu lebih digambarkan dalam bentuk yang humoris, karena lebih bentuk yang candaan, sehingga stereotip di masyarakat juga kurang benar biasanya. Nah, kira-kira tanggapan kakak bagaimana? Kalau tanggapan saya tuh memang utamanya kalau bagi orang Samarinda ataupun orang di Indonesia inilah, ada yang sebagian tuh belum mendapat informasi yang sangat-sangat jelas tuh nah. Bahkan berita-berita yang mereka baca ataupun kayak yang buat mereka memandang seperti ini karena dari beberapa video yang viral. Nah, sehingga mereka tuh menganggapkan oh ternyata begini ya. Sedangkan di Indonesia juga ada seperti kasus-kasus seperti ini, sehingga menjadikan viral.
Nah, tapi secara keseluruhan itu tuh, ya memang kalau dari saya tuh tidak begitu yang mereka pandangkan. Nah, kalau yang kedua tuh, memang ini kita tidak bisa menghindarkan dari budaya kan. Mhm. Soalnya kami sama orang sini itu sangat lintas budaya. Iya. Nah, apabila melintaskan budaya, itu bisa melahirkan merasa cinggung gitu nah. Bahkan sampai orang warga Indonesia menganggapkan hal ini sangat-sangat terbiasa. Mhm. Tapi ya kalau kami itu kayak bisa menjadikan culture shock karena belum menemuin seperti ini. Bahkan sehingga sampai kan orang-orang luar tuh menjengkelkan. Iya. Ada sebagian juga yang dari kami menganggapkan biasa, orang Indonesia menganggapkan terlalu kasar. Baik di segi kalau dari kami itu biasa dalam gaya bicara. Orang Indonesia biasa kalau memang mau ini cara bicara mereka putar dulu. Iya. Tapi kalau kami biasanya to the point. Ya memang kalau kami mau gini ya bicaranya seperti ini. Perbedaannya di situ ya. Perbedaan di situ. UINSI-nya lewat jalur biasa, bukan lewat program pertukaran dari pemerintah. Tapi UINSI sebagai salah satu perguruan tinggi dari pemerintah, ada nggak ngasih program-program agar kakaknya bisa terintegrasi dengan masyarakat, misalnya pelatihan bahasa Indonesia, atau program-program di mana kakak ditemani oleh orang lokal dan sebagainya? Iya. Atau justru tidak dikasih? Kalau dari pandangan saya tuh ada sih Kak. Tapi ya itu khususnya dari awal-awal aja, yaitu mengadakan kayak program-program untuk belajarkan bahasa Indonesia, tapi tidak terlalu ketat. Kalau yang saya merasa sangat terdampak bagi diri saya, melewati kayak wadah-wadah yang dari institut ataupun kampus yang sudah menyediai seperti kayak komunitas, organisasi di kampus. Bahkan dari situ membuat saya bisa mengenalkan lingkungan-lingkungan luar sehingga mampu berbicara bahasa Indonesia. Nah, itu salah satu. Yang keduanya, itu kami merasakan kayak dalam dukungan kampus di sini, kalau lihat dari beberapa kampus yang di Jawa, yang di Sumatera tuh sangat-sangat kurang loh. Tapi ya secara mendukung yang saya sangat merasakan itu ya kedua wadah itu. Berarti lebih ke kayak organisasi mahasiswanya ya, bisa bergaul dengan orang lokal. Oke, ini pertanyaan terakhir Kak. Kakaknya punya saran nggak sebagai orang yang memang sudah 3 tahun di Indonesia, orang luar dari Indonesia, sudah melakukan kegiatan transnasional juga, ada nggak saran untuk orang-orang luar lainnya yang dari Thailand misalnya, bagaimana sih cara mereka bisa menumbuhkan kepercayaan diri dan beradaptasi di tengah masyarakat yang memiliki budaya berbeda dengan negara asal? Kalau dari saya tuh terhadap orang asing sebelum mereka datang ke sini, ya yang pasti mereka sudah tahu bahwa budaya yang di tempat mereka yang tinggal sama budaya yang mereka ingin menunjukkan itu sangat-sangat berbeda. Nah, dari sini saya memang pengen menyarankan kepada warga-warga asing ataupun orang asing yang masuk ke Indonesia tuh perlu untuk belajar terkait dengan budaya dahulu. Sehingga mereka tuh tidak terlalu tertutup. Karena ya ini yang saya pernah mengalami sendiri apabila kita datang dengan expectation ataupun ekspektasi kita terhadap Indonesia seperti ini, pas kita datang tidak menyesuaikan dengan keinginan kita, otomatis bisa membuat feeling kita sangat-sangat fail. Nah, apabila fail tuh biasa sebagian orang ingin tertutup karena tidak mau bergabung lagi karena sangat-sangat mengecewakan itu nah. Jadi menarik diri ya? Iya. Nah, kalau dari saya banyak-banyak dulu belajar terkait dengan budaya, lintas budaya, dan juga apabila kalian sudah di tempat yang lain daripada tempat asli kalian, seperti kayak di Indonesia sendiri, itu saya ingin kayak kalian belajar dulu terkait dengan budaya ya. Jangan menganggapkan kalian selalu benar. Karena ya bentuk egois secara ini bisa menutup ataupun bisa menghilangkan terkait dengan kesempatan-kesempatan untuk kalian belajar di sini juga. Dan itu saya merasa sangat-sangat rugi lah. Nah, makanya dari dua aspek ini terkait dengan belajar budaya, sehingga juga bisa belajar secara lapangan. Dan yang ketiga,
harus terbuka sehingga kita dapat informasi ataupun dapat terkait dengan pemahaman yang sangat-sangat jelas tuh. Nah, dari situ bisa kita menerapkan diri sendiri dengan secara Berarti lebih ke pelajari budaya iya. negara tujuan, terus lebih turunkan ego dan bisa terbuka untuk Iya, berinteraksi dengan masyarakat lokal. benar. Oke, saya rasa itu aja sih Kak pertanyaan untuk hari ini. Terima kasih Iya, untuk terima kasih. memberikan Ya, waktunya sukses. untuk wawancara. Oke. Hai, perkenalkan nama saya Merdia dengan NIP 20020460693. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu transnasionalisme. Jadi transnasionalisme merupakan arus pergerakan dan pertukaran yang terjadi melewati batas-batas negara. Konsep transnasionalisme juga dapat menunjukkan melemahnya kontrol yang dimiliki negara-negara dan atas perbatasan penduduk dan wilayahnya, sehingga arus pergerakan menjadi lintas batas. Contoh dari bentuk transnasionalisme sendiri adalah imigrasi, di mana suatu kelompok tertentu berpindah lintas batas negara karena faktor-faktor tertentu seperti globalisasi, ekonomi, hingga politik. Salah satu dari hal ini pada masa modern dapat dilihat melalui peningkatan imigrasi ke negara-negara maju dalam menghadapi perkembangan ekonomi global. Hal ini telah menghasilkan masyarakat multikultural bahwa imigran lebih mungkin untuk mempertahankan kontak dengan budaya asal mereka dibandingkan atau cenderung dengan berasimilasi. Oleh karena itu, kesetiaan kepada negara dapat bersaing secara setara dengan kesetiaan pada suatu budaya atau agama. Dengan meningkatnya mobilitas global dan akses teknologi komunikasi di seluruh dunia, seketika batas-batas menghilang dan kontrol teritorial yang diperlukan oleh negara-negara atau bangsa tradisional menjadi kurang relevan. Namun, definisi negara tentang kewarganegaraan dan kebangsaan serta aturan untuk berpartisipasi politik mungkin masih lebih relevan untuk kelompok transnasional, khususnya karena akan melibatkan status mereka di tanah baru yang mereka tempati. Perkenalkan, nama saya Della Caroline dengan NIM 2302046092. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami proses transnasionalisme. Dalam memahami proses transnasionalisme, khususnya dalam konteks perpindahan individu, seringkali kita menemui adanya tabrakan keyakinan, budaya, hingga nilai yang terjadi karena arus perpindahan ke tempat baru tersebut. Bentuk-bentuk seperti diskriminasi hingga stereotip seringkali muncul terutama pada pelaku transnasionalisme dan masyarakat lokal tempat negara tujuan mereka. Diskriminasi sering tertuju pada perlakuan tidak adil yang dialami individu atau kelompok tertentu akibat identitas, asal-usul, atau latar belakang budaya mereka. Bentuk diskriminasi yang sering terjadi meliputi pengucilan dari lingkungan sosial, ketidaksetaraan dalam mengakses layanan publik, serta pembatasan hak-hak dasar seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Diskriminasi ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga berdampak negatif terhadap kesejahteraan fisik dan psikologis korban. Sementara itu, stereotip merupakan gambaran atau anggapan yang disederhanakan dan cenderung negatif terhadap suatu kelompok berdasarkan ciri-ciri tertentu. Anggapan ini seringkali tidak didasarkan pada fakta yang objektif, melainkan pada prasangka yang diwariskan secara turun-temurun. Ketika stereotip ini tertanam kuat dalam masyarakat, ia dapat menjadi dasar bagi tindakan diskriminatif yang lebih luas. Halo, perkenalkan, nama saya Fadila Zahra Putri Nugroho dengan NIM 2302046085. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari masyarakat transnasional. Lebih lanjut lagi, stereotip yang berkembang di masyarakat dapat menghambat proses adaptasi bagi para pelaku transnasionalisme ini sendiri.
Jadi stereotip-stereotip negatif tidak hanya menciptakan jurang untuk hubungan yang baik, tetapi juga dapat memberikan rasa ketakutan bagi mereka yang dikenakan prasangka-prasangka negatif tersebut. Hal ini membuat kelompok asing menjadi sulit untuk berbaur dan juga membentuk pertukaran budaya dengan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, kami kelompok 8 ini melihat fenomena kehadiran dari diskriminasi dan stereotip terhadap masyarakat asing yang merupakan pelaku dari transnasionalisme ini sendiri. Pada kesempatan kali ini, kami mengambil narasumber seorang pelajar asing yang sedang berada di Indonesia dan juga di Samarinda. Melalui narasumber ini, kami ingin mencari tahu apakah ada bentuk-bentuk stereotip atau diskriminasi lain yang dialami oleh pelajar asing ini dan apa dampak dari hal tersebut bagi identitas mereka serta upaya apa yang mereka bisa lakukan dalam menanggapi hal tersebut. Halo semuanya, perkenalkan aku Syabila Amelia Putri dengan NIM 2302046098. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil dari wawancara yang kami lakukan bersama narasumber yang berasal dari negara Thailand di Indonesia, khususnya di kota Samarinda. Jadi dapat diketahui bahwa sebagai pelajar asing, narasumber ini masih menerapkan kebudayaan dan nilai-nilai aslinya, tetapi juga melalui beradaptasi dengan nilai-nilai lokal yang ada di Samarinda, baik berupa tutur kata maupun gaya pergaulan. Melalui narasumber ini kami dapat melihat bahwa bentuk diskriminatif yang narasumber alami cukup minim dan lebih pada bentuk culture shock yang dialami oleh narasumber. Akan tetapi dari hasil wawancara kami dapat melihat bahwa ada bentuk-bentuk stereotip yang berkembang di masyarakat khususnya pada generasi muda. Hal ini terjadi karena begitu pesatnya arus pertukaran informasi, khususnya informasi mengenai Thailand di tengah globalisasi. Namun sayangnya arus informasi ini tidak sepenuhnya lengkap atau mendetail, sehingga ada beberapa pandangan-pandangan yang kurang tepat beredar di masyarakat, yaitu salah satunya bentuk dari stereotip ini adalah pandangan mengenai LGBT yang sering diatributkan pada orang Thailand. Bentuk-bentuk stereotip seperti ini tentu dapat memberikan jurang hubungan, bahkan dapat menghambat mereka dalam berbaur dengan masyarakat lokal. Terima kasih.